Kamu pemula dan pengen pelayanan dalam 5 hari? Mulai pusing kan? Gak tahu mulai dari mana? Aku pelayanan di kebaktian umum dari umur 13. Jadi di sini aku pengen ajarin strategi untuk main worship piano secepatnya hanya dalam 5 hari dan step by step. Jadi kalau kamu nonton dari awal sampai akhir, kamu cerna pelan-pelan dan kamu implementasiin, aku jamin kamu bisa main lagu worshipnya jadi enak banget. Dan ini pun juga aku udah ajarin ke ratusan murid onlineku dan puluhan murid privatku. Jadi ayo kita langsung masuk aja. Hari pertama kita akan belajar cara ngiring. Di hari pertama kita belajar worship, aku pengen bahas 3 unsur penting yang kita harus pikirin. Nah, jadi kalau contohnya kita Google nih contohnya chord dari Goodness of God. Nah, pas kita lihat nih, kan dapat chordnya ini nih. Nah, yang harus langsung kita analisa adalah yang pertama, oke, ini tuh gaya ngiringnya gimana? Maksud gaya ngiring itu apa? Maksud gaya ngiring itu adalah, oke, aku tuh harus memainkan lagu ini seperti apa? Apakah aku mainnya cheerful begini? All my life you have been faithful. Nah, itu kan tipe yang ceria. Nah, tapi kan kayaknya dengan lagu ini kayaknya kurang cocok ya. Apa kita mainnya begini? All my life you have been faithful. Enggak juga kan? Itu kan tipe jazzy. Nah, tapi kita gaya ngiringnya seperti ini. All my life you have been faithful. Nah, ini kan yang membuat permainan ini jadi pas banget. Nah, makanya gaya ngiring itu adalah unsur yang paling penting. Dan kita akan bahas gaya ngiring di hari berikutnya, di mana aku bakal kasih beberapa tipe gaya ngiring yang cocok untuk lagu ini. Ya. Nah, itu yang pertama, gaya ngiring. Baru yang kedua adalah kita bahas mengenai chord dan kuncinya. Kita kan di sini udah lihat ya, ini tuh ada chord C, F, C, A minor, F, G. Bagi yang nggak tahu cara memainkan not atau chord ini, tinggal searching aja ya di Google atau di YouTube cara memainkan chordnya. Tapi intinya, selain kita memperhatikan chordnya, oke ini kan ada C, F, C, A minor, F. Oke, ini cukup paham. Kita juga harus perhatikan kuncinya. Ini dimain di kunci mana? Nah, biasanya dikasih tahu di Google. Tapi kalau nggak dikasih tahu, tinggal lihat aja chord pertamanya apa. Kalau chord pertamanya C, kemungkinan besar ini lagu ada di kunci C. Nah, jadi bagi yang nggak tahu, kunci itu tuh basis dari lagu ini tuh main melodinya atau main chordnya tuh di mana. Ya, karena bisa aja aku main lagu Goodness of God ini, contohnya aku main di kunci C ini ya. All my life you have been faithful. Nah, coba tiba-tiba aku pindah ke kunci F. All my life you have been faithful. Langsung beda kan melodinya, langsung juga beda isian dari chordnya. Makanya kunci itu, ingat, kunci itu basis dari lagunya. Chord itu adalah ya udah isian-isiannya. Ya, jadi mikirnya begitu aja, chord dan kunci. Karena di worship itu juga akan sering kita ketemu yang namanya modulasi, di mana kita pindah kunci. Ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah variasi. Variasi ini adalah gimana caranya kita bisa nge-fill in atau kita memasukkan not-not manis di lagu worship yang kita mainkan. Contoh variasi yang bagus nih. Contohnya, I love you Lord, for your mercy never fails me all my days. Lihat, aku main not ini, kecil di atas, streng. Nah, itu tujuannya untuk memberikan variasi. Biar aku tuh nggak main gaya ngiring itu terus. Aku nggak chord-chordnya itu terus, tapi aku tambahkan variasi. Ya. Nah, jadi nanti di hari-hari berikutnya, kita akan mulai belajar banyak sekali nih dalam unsur ini. Dalam unsur gaya ngiring, dalam unsur chord dan kunci, dan juga mengenai variasi. Jadi itulah 3 unsur penting dan mindset yang teman-teman harus langsung dapat pas mendapat atau pengen memainkan lagu worship. Hari kedua kita akan belajar chord dan cara kita bisa bikin lebih gospel lagi dengan inversi. Oke, jadi biasa konsep kedua yang dipelajari oleh pianis-pianis worship setelah belajar chord, belajar scale, belajar family chord, cara ngiring adalah dengan belajar yang namanya inversion. Apa itu arti inversion? Inversion itu artinya adalah kita memainkan chord yang diputar. Jadi kita putar chordnya. Maksudnya bagaimana? Contoh, kita punya chord C mayor. Nah,
pas kita main C mayor kan seperti ini ya. Ini as simple as it can be. Nah, kalau kita main C mayornya kita puter, contohnya nih, C-nya ini kita puter ke atas. Jadi begini. Nah, ini tuh adalah perputaran pertama. Jadi ini namanya first inversion of C mayor. Jadi C-nya kita puter nih pertama kali, nama prosesnya adalah first inversion atau perputaran pertama. Nah, kita jadi C, tapi kita lihat sekarang, tadinya C, sekarang bawahnya adalah E. Nah, makanya ini penulisannya menjadi C/E. Nah, ini penulisan untuk inversion. Jadi ada slash terus E. Jadi tangan kanannya main C, ibarat tangan kirinya main E. Atau yang penting bawahnya itu tuh bassnya tuh harus E. Nah, C ini juga kita bisa puter lagi ya. Dari C ke C/E, kita puter lagi nih. C sekarang bawahnya adalah G. Kalau kita ini kita puter E-nya taruh di atas, dapat G. Nah, ini yang namanya inversion kedua. Ini C/G, namanya adalah second inversion. Nah, jadi si second inversion ini merupakan konsep yang sangat fundamental. Dan kalau kita putar lagi nih ya, kita putar lagi C/G, jadi begini. Nah, udah balik lagi ke C nih, jadi udah balik lagi ke chord normal. Jadi emang biasanya tuh yang terkenal tuh adalah first sama second inversion atau perputaran pertama, perputaran kedua. Nah, untuk permainan worship yang biasanya dilakukan adalah untuk kalau di kunci C, kita chord C, F sama G-nya, kita tuh bisa puter first inversion. Jadi namanya first inversion, kita puter semua nih. Kita kalau lihat nih first inversion, tadi kan kalau C, kita puter sekali jadinya C/E. Ya, bawahnya adalah E. C/E. Kalau F, kita lihat nih, ya. F, kita puter pertama kali, F-nya taruh di atas, bawahnya sekarang A. Nah, jadi tulisannya adalah F/A. Sekarang G, kita puter sekali, jadi G, bawahnya B. Jadi tulisannya G/B. Nah, ini yang namanya first inversion. Nah, jadinya untuk permainan worship aplikasinya gimana sih? Nah, aplikasinya adalah kalau kita ketemu nih chord C, F, G yang ada di tengah-tengah lagu, kita bisa pakein first inversion. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kita nggak boleh pakai di awal-awal lagu? Contohnya, kita main lagu Goodness of God. Nah, kenapa pas awal-awal nih, I love you Lord, pas main C, kenapa kita nggak boleh pakai C/E? Kenapa cuma boleh C? Nah, alasannya adalah pas awal lagu, kita coba compare deh ya. Contohnya pas aku main C, sama aku main C/E. Lebih kuat itu kedengeran C, karena ada not basisnya. Kalau C/E ini, walaupun ini juga tetap chord C mayor ya, jadi intrinsically masih C mayor, cuma kalau kita lihat, bawahnya tuh udah bukan dari not aslinya. Jadi kerasa lebih nggak kuat. Jadi makanya ini tuh biasanya inversion dipakai untuk pemanis doang. Untuk pemanis biar chordnya nggak bosenin CFG doang, tapi sekarang ada C/E, F/A, dan G/B. Jadi suara yang berbeda, nature-nya sama, cuma lebih nggak kuat. Nah, jadi biasanya kalau contohnya kita mempunyai lagu seperti ini, nah biasanya awal-awal kita jangan ubah-ubah nih ya. Jadi awal-awal section kayak I love you Lord, jangan awal-awal. Nah, I will sing of the goodness of God, C-nya jangan diubah nih. Tapi yang di tengah-tengah bisa. Contohnya, for your, kita tambahin F-nya for your mercy, kita tambahin /A. Never fails me all my days. I've been held in your hands. G/B. From the moment that I wake up. Contohnya kita tambahin until I lay my head. Nah, contohnya kita ubah nih. Segini dulu nih. /A/A/B. Nah, until, nah C-nya tengah-tengah boleh deh. Di sini nih C/E. Nah, kita sekarang cobain dulu nih. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Nah, jadi penggunaan inversion sekali lagi hanya di
chord C, F, G kalau di kunci C, kalau angka Romawinya chord 1, 4, 5 di setiap kunci. Kau pengen bisa ngiring worship piano dan diajarin aku secara live? Bisa cek deskripsi di bawah untuk amankan slot kamu. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai cara kita bisa bikin lagu jadi gospel banget dengan sus. Nah, jadi chord sus ini singkatan dari suspended. Nah, ini kalau kita dengar suaranya ngambang. Nah, cara pakainya gimana? Sus itu tuh kebagi jadi 2. Yang pertama sus 2, yang kedua sus 4. Nah, sus 2 itu rumusnya adalah kita buang 3 nih. C mayor kita buang 3, masukin 2. Nah, jadi kalau F, buang 3-nya masukin 2. G, kita buang 3, masukin 2. Nah, si sus 2 ini bisa dipakai di chord C, F, dan G. Jadi kalau ada C, F, G, kita ubah aja jadi C sus 2, F sus 2, dan G sus 2. Dan ini berlaku di awal-awal lagu. Ya. Jadi contohnya kita ada progresi seperti ini, Goodness of God, I love you Lord, C awal-awal langsung ubah aja jadi C sus 2. Terus F ubah jadi sus 2, for your mercy never fails me. Karena kenapa taruh di awal-awal? Karena ini kan suaranya ngambang nih sus 2. Suaranya netral, jadi enak buat introduction of a song. Nah, kalau sus 4 itu kebalikannya. Jadi sus 4 itu rumusnya kita buang 3, masukin 4. Nah, jadi kalau F, kita buang 3, masukin 4. G, buang 3, masukin 4. Nah, ini tuh gunanya buat delayed resolution. Delayed resolution intinya konsepnya adalah kita ngedelay ke chord awal kita. Contohnya, daripada aku I will sing of the goodness of God. Nah, daripada langsung ending di C, kita delay dulu nih ke C-nya. Kita main dulu sus 4 baru C. Jadi ini cocok buat ending. Jadi chordnya kita lihat nih di akhir-akhir, I will sing of the goodness of God. Nah, terakhir-terakhir C-nya kita jangan main C, kita main C sus 4 baru kita masukin C gitu. Ini juga bisa untuk ending section nih. Jadi I will sing of the goodness of God ini juga bisa sus 4 baru ke C. Nah, jadi itu cara pemakaian sus. Jadi aku coba mainin dulu kalau full lagunya pakai sus ya. I love you Lord. Enak banget. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Nah, lanjut. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sus 4 baru C. Begitu untuk cara memainkan sus 2 dan sus 4. Di hari keempat kita akan belajar 2 gaya ngiring dan cara aplikasiinnya di lagu. Nah, jadi konsep keempat yang aku pengen bahas adalah perbedaan mengenai solo piano dan mengiringi atau yang namanya comping, bahasa Inggrisnya ya, comping. Nah, jadi bedanya apa nih? Kalau solo piano sama comping. Nah, kalau solo piano itu yang pasti tangan kanannya atau right hand-nya kita main melodi, tangan kirinya atau left hand-nya kita main pattern ya, kita main pattern. Nah, kalau comping, tangan kanannya kita main ini, kita main chord, tangan kirinya kita main pattern. Jadi bedanya di situ. Nah, jadi emang kalau solo piano itu kita harus ingetin melodinya. Nah, cuma kalau kita main melodi doang kan membosankan. Kan kalau compingnya cukup simpel, kita cuma main chord, ngikutin gaya ngiringnya aja sesuai dengan ketukannya. Cuma kalau kita main melodi, ya, ini yang akan jadi susah. Karena kadang-kadang kita pengen memainkan chord-chord yang cantik, contohnya kayak chord sus 2 yang kita baru aja pelajarin.
Cuma gimana cara kita bisa menuangkannya pas kita main melodi. Contohnya kalau kita main lagu, I Love You Lord nih. Nah, contohnya aku mainin tuh solo piano bukan komping. Kan kalau komping gampang, kita bener-bener tinggal I love you Lord. Chordnya tuh langsung ke tuang kan di sini. Coba bedanya kalau kita main melodi, contohnya. Nah, daripada kita main melodi doang, I love you Lord, kan bosen banget. Kita bisa di setiap ketukan pertama kita tekenin si chord cantiknya. Nah, kan kalau sus2 begini ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita memainkan 2 not pertama aja sebenarnya. 2 not pertama dari chord tersebut. Contohnya kalau chordnya begini. Nah, kita lihat nih, kan melodinya di sini nih. Nah, pas kita main melodi di sini, ya udah kita ini anggap not pertama yang paling tinggi. Nah, kita lihat 2 not yang setelah itu yang paling tinggi. Kalau kita lihat sus2, nah kan ini kan 2 not paling tingginya kan. Nah, jadinya yang kita mainkan adalah, nah bisa tuh. Lanjut F. F itu kita main F sus2. Nah, kita lihat paling tingginya apa? Si F sama G. Nah, kita main di ketukan pertama aja. Contohnya A minor. Begini, kan di sini kita lihat A minor. Nah, ini 2 not paling tingginya. Ketukan pertama aja. D minor. Sekarang G sus2 kita mainin. Nah, ini kan melodinya. Ini 2 not paling atas. Nah, jadi gitu cara aplikasinya. Nah, nama ilmunya apa? Nama ilmu yang kita baru pelajarin itu namanya adalah inner voice. Jadi dimana kita menambahkan melodi plus chordnya. Nah, ini nama konsepnya adalah inner voice. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus pelajarin dan ini kita mainkan setiap ketukan ke 1. Jadi pas perpindahan chord lah. Jadi pas pindah chord, nah itu tuh kita bisa mainin melodi plus chordnya. Di hari kelima kita akan belajar cara bikin filler yang manis banget biar permainan worshipmu nggak gitu-gitu aja. Jadi konsep kelima yang aku pengen bahas adalah mengenai yang namanya variasi. Karena kalau contohnya kita main lagu worship apapun, tapi nggak ada variasinya, kita cuma pakai pattern, pakai chord-chord doang. I love you Lord. Nah, ini it gets boring, walaupun kita udah pakai chord-chordnya yang manis. Never fails me all my days. It's quite boring, walaupun chordnya mungkin udah bagus, iringannya udah bagus. Jadi yang kita perlu tambahkan ada yang namanya variasi. Nah, variasi ini kebagi jadi 2, ya. Yang pertama variasi untuk tangan kiri, ya. Yang kedua variasi untuk tangan kanan. Dan caranya berbeda-beda. Kalau tangan kiri kita memakai yang namanya passing note. Nah, jadi passing note ini merupakan artinya not jembatan. Jadi not yang menjembatani antara satu not dengan not lainnya. Contohnya, kalau aku punya dari C ke A minor. Nah, dari C ke A minor, kita lihat nih, dari C ke A itu tuh kayak langsung loncat ya, atau C ke F langsung loncat. Kita tuh bisa bridgingin, kita bisa jembatanin dengan yang namanya passing note. Jadi dari C ke A, kita tambahin dulu nih. Kita tambahin note B, jadi ada jembatannya. Atau dari C ke F, kita bisa tambahin. Nah, ada jembatannya sekarang. Jadi dari C, kedengeran lebih flowing, nggak kedengeran kayak loncat. Nah, jadinya passing note ini merupakan konsep yang sangat fundamental dan ini kita tambahkan di tangan kiri. Nah, jadinya rumusnya dulu nih, baru kita masuk ke aplikasinya. Untuk rumusnya, passing note ini yaitu kita memainkan 1 atau 2 note di bawah dari not tujuan. Nah, ini sebenarnya bisa di bawah juga bisa di atas. Jadi maksudnya gimana? Contohnya, aku ada pergi nih dari C ke A. Aku tuh dari C ke A ini nih
bisa pakai satu not di atas. Kan not tujuannya adalah dari C, kan not tujuannya adalah A. We're going to A. Nah, kita tuh bisa, sebelum masuk A, kita bisa masukin satu not di atas atau satu not di bawah. Bebas. Mau di atas di bawah itu tergantung preferensi. Tiap orang berbeda-beda sukanya yang mana. Nah, tapi yang paling penting juga adalah pas aku main dari C ke A nih, aku tuh juga bisa sebenarnya mainin dua not di atas. Kalau dua not di atas ini gimana? Jadi aku main C, B, A. Kalau dua not di bawah jadinya main F sama G. Jadi ada 4 pilihan untuk passing note. Ada yang kita satu di atas, satu di bawah, 2 di atas, 2 di bawah. Nah, itu sekali lagi pilih yang mana dari 4 itu tergantung preferensi, ya. Nah, jadinya contohnya nih, aku dari kita sekarang langsung ulik aja bareng-bareng. Contohnya kita mempunyai ini nih. Nah, lagu Goodness of God. All my life you have been faithful. Dari F terus ke C. Nah, dari F terus ke C, kalau contohnya kita langsung loncat nih dari F ke C, kayaknya biasa banget. Nah, kita bisa bridgingin dari F, not tujuannya C. Kita bisa tambahin apa dulu di tengah-tengah, kita bisa tambahin dulu, lihat, kita bisa masukkan satu not di atas, atau satu not di bawah, atau 2 not di atas, atau 2 not di bawah. Nah, contohnya aku pilih deh 2 not di atas. Jadi, dari F ke C, aku pilih 2 not di atas. Jadi kalau aku main, all my life you have been faithful. Dari C ke F, all my life you have been so good. Nah, dari G ke F, aku tambahin satu not di bawah F. With every breath that I am able, I will sing of the goodness, passing note of God. Nah, itu yang namanya passing note. Nah, yang terakhir kalau untuk tangan kanan yang kita bisa pakai ini ya, yang cocok banget buat ending adalah kita pakai yang namanya arpeggio extend. Ini artinya apa? Artinya kita di tangan kanan kita pas main ending nih, kan endingnya kan chord C nih. I will sing of the goodness of God. Pas kita main C ini, kita bisa main daripada I will sing of the goodness of God, kita main gini doang, kita coba buang C-nya ke atas. Nah, namanya arpeggio extend. Arpeggio itu artinya adalah broken chord, atau kita main chordnya tuh nggak bareng-bareng, tapi kita pisah-pisah. Nah, terus kalau extend artinya kita extend sampai atas. Nah, namanya adalah arpeggio extend. Ini dipakai di ending. Jadi kalau contohnya kita aplikasi ini variasi left hand dan right handnya kita mainin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Nah, jadi gitu cara memvariasikannya. Nah, bagi kamu yang pemula dan pengen jago piano worship, bisa nonton playlist ini. Dan bagi kamu yang pengen ngiring worship piano untuk pemula secara full, bisa lihat di sini tutorialnya.